Sementara itu pemirsa, kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris Hutapea mempertanyakan keputusan Polda Jabar yang menghapus 2 daftar pencarian orang selain Peggy, yakni Andi dan Dani. Padahal menurut Hotman, kedua nama DPO yang dihilangkan Polda Jabar tercantum dalam berita acara pemeriksaan, tuntutan jaksa dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris menolak keputusan Polda Jawa Barat yang menghapus 2 pelaku DPO yaitu Andi dan Dani. Hotman menjelaskan putusan dari Pengadilan Negeri Cirebon menetapkan masih ada 3 DPO yang harus ditangkap oleh kepolisian. Pengacara kondang itu menegaskan putusan pengadilan sudah bersifat final dan mengikat atau inkrah. Hotman pun mempertanyakan ketetapan mana yang harus dijadikan rujukan. Apakah putusan hakim atau putusan dari penyidik Polda Jabar yang menyebut DPO kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki hanya 1 orang, yaitu Peggy. Sepanjang menyangkut 2 pelaku DPO yang dibilang fiktif, ini menjadi banyak bukti hukum atau BAP yang bervariasi. Oke. Versi pertama, pada waktu tahun 2016, 7 pelaku itu mengatakan ada 3 DPO. Itu di BAP, ini semua ada di BAP-nya nih. Bahkan diuraikan semua jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan, dan cara memerkosanya. 7 DPO itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Nanti aja itu, aduh kok pamer dulu. Ya. Itu di surat dakwaan ada begitu. Yang keempat, di surat tuntutan pun jaksa mengatakan ada 8 pelaku sama 3 DPO. Ya, itu sudah 4 versi. Versi kelima, di fakta persidangan pun temuan hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa 8 pelaku 3 DPO. Bahkan di putusan akhir, dari bagian akhir dari putusan, hakim mengatakan ada 3 DPO. Putusan itu sudah inkrah, sudah final, sudah binding. Artinya apa? Ada 6 versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar. Yang benar adalah fiktif. Jadi yang mana yang berlaku? Apakah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau hanya penyidikan dalam kurang lebih 2 minggu oleh penyidik? Ini semua putusannya. Selasa 21 Mei 2024 melalui konferensi pers, Polda Jawa Barat menghapus 2 nama dalam daftar pencarian orang atau DPO terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menegaskan hanya ada 1 tersangka pembunuhan Vina yang masuk dalam DPO yaitu Peggy Setiawan alias Peron. Surawan menambahkan nama Andi dan Dani tidak pernah ada dalam kasus Vina alias fiktif. Saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 919. Sehingga DPO ada 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9. Pernyataan Surawan Selasa lalu sekaligus mengubah pernyataan Polda Jabar pada 14 Mei 2024 lalu.
Melalui media sosial Instagram @humaspolda_jabar, polisi merilis 3 identitas daftar pencarian orang atau DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Diketahui pula jika nama pelaku ialah Peggy alias Perong berusia 30 tahun. Peggy akhirnya ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 di Bandung. Nama DPO lainnya adalah Andi yang kini berusia 31 tahun. Lalu ada nama Dani yang berusia 28 tahun. Dua DPO atas nama Andi dan Dani kemudian digugurkan tak lama setelah polisi merilis Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka pembunuhan Vina.